Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Engkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita haruslah berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang secara rizki dilebihkan oleh Gusti Allah Agung sehingga ada kemampuan dan ada juga kemauan. Karena mampu tidak mampu juga enggak terjadi. Mampu tidak mau juga tidak terjadi. Jadi harus ada meeting point antara dia mampu dan dia mau, baru itu terjadi yang namanya solawat. Ya. Kan sering kita mau bersolawat tapi kita tidak mampu, ya enggak bisa. Sering juga kita mampu tapi kita tidak mau bersolawat. Itu tidak bisa juga terjadi. Maka adanya mampu dan mau itu dalam satu tarikan nafas seperti dua keping mata uang yang tidak bisa terpisahkan baru terjadi. Gitu. Ya. Dan kita teramat sangat pantaslah untuk berterima kasih kepada beliau-beliau ya, karena dengan solawat beliau-beliau itulah channel ini dapat eksis sehingga dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan sebaliknya kalau kita tidak berterima kasih maka amat sangat tidak pantas. Ada orang tolong kita dan kita tidak terima kasih. Seharusnya kan kita terima kasih bahwa dia telah dijadikan Allah untuk menolong kita. Gitu. Kan harusnya berterima kasih gitu ya. Oke. Berikut juga kepada seluruh viewerku ya, dimanapun kalian berada, atas semua appreciate-nya, anti skip, anti download, matur numbah nuwun ya. Dan bagi yang berkenan silahkan untuk men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu semua menjadi catatan langit kalian juga, bahwa kalian ikut mensiarkan walaupun hanya sekedar menge-share saja. Jadi kalau orang Jawa bilang Gusti Allah mboten sare. Allah itu tidak tidur. Dia tahu apapun yang kamu lakukan. Ya bisamu hanya menge-share, ya share aja. Allah tidak minta melebihi dari apa yang kamu bisa, enggak. Masa sih nge-share aja enggak bisa? Gitu. Kan? Jangan dipikir cuman nge-share. Loh. Allah tidak minta di luar dari kapasitasmu. Ya. Ya, walaupun nge-share itu kalau kamu lakukan dengan ikhlas ya, untuk syiar kebenaran, syiar Islam itu mesti ada catatannya. Ya. Dan berikutnya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Bentar, kopi morning dulu. Ini permaisuri bikin kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di Ahad ini, Ahad tanggal berapa ini, Le? Tanggal 12. Tanggal 12 Juni ya. Ya betul, Juni 2022. Mampir ngombe kali ini aku kasih tajuk Tuhan berfirman di dalam hati. Ada penulis yang bisa tahu dalam hati Tuhan. Ya, itu tajuk kita. Tajuk ini direquest oleh saudara terkasihku yang jauh di sana ya. Kalau soleha kita dari Palu ya. Soleha kita dari Palu itu tak lihat-lihat sekarang subhanallah pinter juga dia. Subhanallah. Tapi kalau kamu pinter jangan untuk diri kamu sendiri ya. Sampaikan pertama kepada siapa? Orang-orang terdekat, kepada anakmu, suamimu,
bude, pakde, orang-orang terdekat, teman kerja, teman senam, teman apalah, sampaikan. Jangan kamu pintar untuk diri kamu sendiri, tidak boleh. Karena ilmu itu zakatnya diajarkan. Kalau kamu sudah tahu dari kajian ini, kamu diam aja, kamu pakai sendiri, berarti kamu belum bayar zakat. Nanti kamu dituntut, gitu loh ya. Lalu kalau aku lihat komen-komennya itu, kalau dia di Facebook atau di apa namanya itu, kolom komentar, udah pinter sekarang, alhamdulillah, subhanallah. Ya. Nah, kalau yang ini sama-sama dari Sulawesi tapi tidak dari Palu. Ini Kang Mas ini dari Kendari, ya. Dan kami telah bersahabat lama sejak di Facebook, ya. Sudah bersahabat lama. Dan ngapunten, maaf Kang Masku, ya. Karena memang ya seperti yang aku bilang, tidak semua request itu bisa segera direspon, ya. Ada antrian, jadi harus bersabar, ya. Kadang-kadang banyaklah kendala, ya, terutama yang aku bilang kemarin mod. Kalau enggak mod itu memang agak sulit, gitu ya. Oke, ini di request oleh Kang Mas kita, atau viewer kita dari Kendari, ya. Kendari itu Sulawesi Tenggara kalau tidak salah, ya. Karena sekarang perubahan pemekaran daerah, jadi banyak yang kadang-kadang sudah berubah, tidak seperti waktu-waktu lalu, gitu. Oke. Aku ulangi, tajuk Mampir Ngombe kali ini adalah Tuhan berfirman di dalam hati. Tuhan berfirman di dalam hati. Ada penulis bisa tahu dalam hatinya Tuhan. Jadi ada penulis bisa tahu dalam hatinya Tuhan. Itu basicnya nanti ada di Kejadian 8:21, kamu bisa buka. Ya. Tapi aku mau cerita dulu. Nah, ini mesti kalau kamu pendatang baru, masih newcomer, akan bingung. Gue seperti kok begitu ya, gitu. Iya, aku memang begitu. Aku tidak strike, aku singular, ya. Singular. Nah, aku akan cerita dulu. Kalau nggak kamu ikuti sampai akhir, kamu juga akan bingung. Makanya kan aku kemarin marah. Nonton video nggak sampai akhir udah komentar. Kalau dia tonton sampai akhir, dia tidak akan tanya buku itu ditulis oleh siapa dan judulnya apa. Orang semua data sudah dikasihkan kok. Aku itu marah apabila sebuah kesalahan yang seharusnya itu tidak dilakukan tapi dilakukan. Itu bikin aku marah. Tapi kalau kesalahan memang pantas dia salah, aku ya maklum aja, gitu. Orang data sudah lengkap di videonya aku bikinkan kok. Masih tanya aja. Ya. Tapi kan aku juga marah, maksudku aku mengedukasi dia, jangan begitu. Kalau memang lihat mau belajar, ayo belajar. Kalau enggak ya sudah, enggak usah di sini, gitu loh. Cuma kan ekspresi orang yang tumbuh dan berkembang di jalanan sama yang di pondok pesantren tentu beda lah. Ya, ekspresinya beda dan pandai-pandai kalian aja mensikapi. Ya. Oke. Kita tahu ya, kalau ini sepertinya nggak nyambung ini. Kita ikut ikut olahraga karate gitulah ya, bela diri karate itu. Atau kalau sebentar ini agak meleset. Ya, kalau di budaya kita karate itu kan produk dari mana sih itu? Dari Jepang ya. Kalau kungfu dari Cina. Kalau kita punya kan silat ya, silat gitu. Tapi supaya aku lebih gampang menjelaskannya, aku mengambil karate aja lah. Ya. Begitu kita masuk, itu kan kita masih dapat sabuk putih kan? Itu berarti dia pemula. Sabuk putih. Baru nanti setelah berapa lama dia berlatih, naik ke sabuk hijau. Ya. Kuning dulu atau hijau dulu ya? Lupa aku, antara kuning hijau itulah. Baru nanti kuning dulu atau hijau dulu lah ya. Baru nanti coklat. Kan begitu. Setelah coklat baru nanti sabuk hitam. Nah, kalau sudah, sebetulnya perubahan kerangka berpikir itu dimulai pada sabuk coklat. Dia sudah melakukan lompatan pemikiran atau sudah bermetamorfose dia. Ya. Ketika di sabuk coklat itu, ya. Di sabuk hitam dia sudah mulai mapan. Karena nanti sabuk hitam ke atas dia sudah dan 1 dan 2. Nah, itu sudah mapan banget. Perilakunya beda dengan yang sabuk putih, sabuk hijau, sabuk kuning itu beda.
Dengan yang sudah sabuk hitam, apalagi dan 1 dan 2, itu beda. Ya kita maklumi saja ya. Sabuk putih itu ya begitu. Jangankan manusia, ya, berdiri, pohon pisang di samping aja dia tendang. Pohon pisang nggak ngapa-ngapain, ya kemudian dia ngelewati pohon pisang ada di sampingnya, dia tendang, dia tinju. Itu kita maklumkan apa? Sabuk putih. Sabuk putih itu begitu, kelas pemula, newcomer, ya, karena dia ingin melatih kebolehannya. Anggap saja begitu, positive thinking, ya. Wah, gue bagaimana gue, serangan gue gimana, kuda-kuda gue gimana, elakan gue gimana ini. Kalau gue diserang dari sini, gue mengelak kemana ini? Tumpuan kakinya gimana gini? Oh, serangan gue harus dari bawah ini. Nah, itu sabuk putih. Orang Jawa bilang kemaruk. Seperti anak baru belajar sepeda, itu habis maghrib juga dia belajar, ya. Padahal dari pagi dia sudah belajar. Jangankan habis maghrib, ketika terik matahari dia juga belajar naik sepeda kemana-mana. Ya karena masih pemula, masih pelajaran. Itu kita maklumi saja. Mental pemula itu seperti itu, ya memang dituntut seperti itu. Jadi itu sesuatu yang naturalis, ya sudah dimaklumi saja. Ya, seperti tadi sabuk putih tadi. Ya. Jangankan manusia, ada pisang, pohon pisang kagak ngapa-ngapain, dia tinju. Ya, dia tendang itu kalau dalam karate namanya ginkang, pukulan pakai kaki itu ginkang. Itu kalau kena kepala sini bisa bahaya itu. Ya. Dia pukul ginkang itu bisa bahaya. Ya, ya begitu karakter sabuk putih. Jadi kalau ada orang dengan tipologi begitu, ya kita maklumilah ya. Mereka masih perlu aktualisasi jati diri gitulah kira-kira. Tapi kalau sudah sabuk hitam, sudah dan 1, apalagi dan enggak begitu. Justru dia itu banyak diemnya, banyak mengalahnya. Ya, enggak terus ada pohon pisang, ya dia malu. Kalau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sabuk putih, malu gitu loh. Pohon pisang kagak apa-apain kok ditendang. Pohon pisang kagak ngapa-ngapain kok ditinju. Malu. Ya. Jadi beda jauh ya. Seseorang yang sudah mulai masuk sabuk coklat, kemudian masuk ke ban hitam, terus dan 1 itu sudah mapan, psikologisnya sudah mapan. Ya. Ini aku sampaikan kepada umum ya, kepada teman-teman Islamku dan khususnya kepada teman-teman Kristenku, supaya tidak terjadi salah paham terhadap aku. Apalagi aku kalau ngomongan bak-belaan, berapi-api, itu karakter ya. Ya, itu karakter. Jadi begini. Pada waktu periode-periode awal, aku pun mengalami fase-fase sabuk putih itu. Ya. Kerangka berpikir sabuk putih dalam mempelajari comparative religion itu posisinya ya, itu dia selalu berpikir menang kalah. Ya. Berpikirnya dia menang kalah. Ya. Itu sabuk putih itu seperti itu. Ya. Jadi kristologi sabuk putih itu seperti itu. Ya. Positioningnya seperti itu, menang kalah. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, dia sudah bermetamorfose. Ya. Positioningnya sudah beda. Dia tidak berbicara lagi menang kalah. Dia nggak ngurusi lagi. Mau dibilang menang kok silahkan, mau dibilang kalah kok silahkan. Dia dibilang menang kepalanya nggak besar, dia dibilang kalah kepalanya nggak kempes. Nggak ngepek. Karena positioningnya sudah bermetamorfose dari menang kalah menjadi benar salah. Gitu loh. Ya. Jadi dia tidak lagi berpikir menang kalah, dia sudah berpikir benar salah. Artinya, ya, ketika dulu dia bergerak atas dasar
menang atau kalah. Sekarang tidak, dia berkata dan bergerak atas dasar benar atau salah. Kalau dulu dia menjadi pemburu kemenangan, sekarang tidak. Dia menjadi pemburu kebenaran. Yang dia cari, yang dia buru benar, bukan menang. Jadi ketika dia sudah bergerak menuju menjadi pemburu kebenaran, dia mau orang bilang menang ya silahkan, mau orang bilang kalah ya nggak ngepek, karena sudah bukan itu lagi. Kerangka berpikirnya sudah tidak ke situ lagi. Seperti yang aku bilang tadi, ketika dia sudah mulai ban coklat, ban hitam, terus masuk ke dan satu, dia tidak mungkin lagi akan menendang, menggingkang, meninju pohon pisang yang ada di sampingnya. Malu. Gitu loh. Dia tidak akan seperti itu. Itu kan level-level ban putih gitu. Ya. Aku juga begitu dalam memasuki dunia-dunia komparatif religion seperti itu. Ya, karena apa? Kalau kita berpikir dalam pijakan menang kalah, maka dia akan berusaha mencari ayat-ayat di dalam kitab suci. Konteksnya tentu karena aku Islam, Bible kan begitu kan. Nanti begitu juga yang Kristen. Konteksnya apa? Karena dia Kristen, berarti yang menjadi tujuan Al-Quran gitu ya. Jadi apa saja dalam Bible yang bisa kapitalisasi menjadi peluru untuk menghajar lawannya, dia pakai. Bahkan sebetulnya itu bukan atau sesuatu yang tidak bisa dijadikan peluru, dia paksakan untuk dijadikan peluru untuk menghajar lawannya. Begitu juga yang Kristen, tadi yang Islam ya. Begitu juga yang Kristen, apa saja yang dari Al-Quran itu senyampang itu mungkin untuk dikapitalisasi, untuk dijadikan peluru, dia pakai untuk menghajar lawannya. Bahkan seperti aku bilang tadi, sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dikapitalisasi, dia usahakan dikapitalisasi untuk menghajar lawannya. Nah, itu kerangka berpikir ban putih. Ya. Aku sudah tidak ke sana. Makanya kalau kamu lihat, tidak semua komentar-komentar teman Kristen, apapun teman Islam itu aku layani. Kan dari komentar itu kan kita bisa tahu ini otak orang masih level mana ini. Jadi otaknya orang itu bisa kita ukur dari bagaimana caranya dia menyampaikan komentar. Ini otak ini masih level mana ini. Jadi kalau aku tidak layani bukan aku tidak bisa tapi aku malu. Seseorang yang sudah menginjak ban hitam atau dan satu dadu, dia malu akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sabuk putih. Malu gitu loh. Jadi kalau ada, kan aku juga tidak hanya mendapatkan serangan dari pihak-pihak Kristen, pihak Islam juga iya kan. Karena kerangka berpikirku itu overlapping, lompatan. Dia akan menabrak kemapanan yang sebetulnya itu salah tapi sudah dianggap benar oleh publik. Itu resiko. Dan aku menempuh jalan dakwah itu. Jadi kalau aku tidak populer itu sudah aku persiapkan. Memang aku tidak mencari popularitas. Tapi kalau misalkan dari itu bisa populer ya tidak apa-apa. Siapa orang tidak mau populer. Tapi itu bukan tujuanku. Karena aku harus menanggung resiko-resiko yang aku berseberangan dengan mainstream. Ya. Ini supaya teman-teman Islam tahu, teman-teman Kristen yang lebih perlu untuk tahu. Jadi kalau aku berbicara itu sudah dalam tataran benar salah, bukan menang kalah. Ya. Karena kan karakterku tuh berapi-api kalau ngomong itu, ya. Bukan berarti aku ingin menghujam, menyerang dengan menggunakan semua yang bisa aku kapitalisasi di dalam Alkitab itu menjadi peluru untuk menghajar kekristenan. Enggak begitu. Dan itu enggak ada gunanya. Untuk apa? Itu masa laluku yang udah aku tinggalkan 10-20 tahun lalu mungkin begitu. Sekarang ya malu aku begitu. Ya. Makanya kalau kalian perhatikan itu, komentar-komentar dari Bapak dosen kita, Kang Mas kita yang ada dari Tanah Karo itu ya kita juga bisa ngerti
kerangka berpikir seorang yang terdidik dengan yang tidak terdidik memang beda. Dia kan dosen, ya. Tentunya kerangka berpikir seorang yang pernah menempuh pendidikan, apalagi dia dosen berarti pendidik, itu beda dengan yang kelas-kelas coro. Maka komentar-komentar beliaunya itu lebih banyak aku tanggapi daripada yang lain. Gitu loh ya. Beliau kan dosen bahasa Yunani gitu. Meskipun ada salah satu Kang Mas, itu juga dia kumat-kumatan. Kadang-kadang masih terbawa kepada kerangka berpikir ban putih. Aku juga ya yang mengikuti dia saja. Kalau komentar dia pas bener, ya artinya tepat berpikir dalam kerangka akademik, ya aku respon. Tapi kalau sudah kumat, goblok dia kumat, ya aku nggak respon. Aku biarin saja. Ya, seperti itu. Kenapa? Aku tidak berpikir menang kalah, tidak. Ya, aku berpikir benar salah. Benar itu aku klaim dan aku pertanggungjawabkan secara intelektual dan aku dakwakan. Bukan aku paksakan loh ya, aku dakwakan. Kepada siapa? Kepada kamu yang Islam, kepada kamu yang Kristen. Ayo kita menuju kepada kebenaran itu. Masalah diterima atau ditolak bukan urusanku. Tapi tanggung jawabku kalau aku nanti mati, Allah bertanya, kamu sudah dakwah? Sudah ya Allah. Karena Allah nggak pernah tanya sama aku berapa jumlah viewermu, nggak pernah. Yang Allah tanya, kamu sudah dakwah belum? Karena Kanjeng Nabiku memerintahkan begitu. Sampaikanlah walau satu ayat. Gitu loh. Ya, tapi bukan berarti aku tidak butuh viewer. Jangan juga salah paham kau. Tidak ada makan siang yang gratis. Bayar wifi itu pakai duit, bukan pakai daun kertas, daun pisang, atau segala macamnya. Makanya aku selalu mengajak kalian untuk berterima kasih kepada para agnia-agnia kita yang dilebihkan secara rezeki memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya. Jadi tugasku apa? Ya aku hanya menyampaikan kebenaran. Nah ini supaya teman-teman Kristen jangan salah paham. Bukan aku menghujat, menserang, tidak. Kalau aku katakan benar, ya itu memang secara logika yang aku pahami itu benar. Kalau aku katakan itu salah, secara logika aku katakan memang itu salah. Ya, kamu terserah mau ngikuti atau tidak itu, tapi aku sudah sampaikan. Begitu. Nah, sekarang kita kembali ke kasus ini, ya. Kejadian 821 itu dipermasalahkan oleh teman-teman Islam, ya, yang dan putih dan yang sabuk putih itu, ya. Dan ditanggapi juga oleh teman-teman Kristen. Yang Kristennya goblok, yang Islamnya goblok, sama-sama ndak tahu permasalahannya. Akhirnya ya sama-sama goblok. Gitu loh. Jadi diskusinya kalau kita yang tahu jadi lu nggak tahu mana ekor mana kepala, muter aja. Yang Islam muter, yang Kristen muter karena goblok. Tidak tahu landscape, tidak tahu behind screen dari ayat ini apa sebetulnya maunya. Ya, sebetulnya ada satu lagi, bukan di sini perdebatannya, tapi di perdebatan antara Oholiba. Kan aku mengamati itu perdebatan meskipun aku tidak ikut karena males, ngapain juga ngikuti kelas-kelas pemula kan bikin capek. Aku hanya baca-baca aja. Baik itu di Facebook, baik itu di WA itu ya. Kisah tentang Oholiba itu menjadi perdebatan sengit antara ya sumber Kristen dan narasumber Islam. Karena mereka sama-sama goblok. Sama-sama bodoh bahwa diksi jinah itu hati-hati dipahami. Tidak semua diksi jinah tulisannya sama. Jinah itu tidak serta-merta dipahami secara harafiah. Ada kalanya jinah itu dipahami secara metafora. Aku sudah berkali-kali ingatkan, ketika kita salah memahami apakah ini literal atau kontekstual, apakah ini harafiah atau metafora, maka pemahaman ke belakangnya salah. Pasti salah. Maka kan sama-sama nggak ngerti itu. Narasumber Kristen nggak ngerti, narasumber Islam nggak ngerti, mereka berdebat tentang Oholiba
buah dadanya bersundal di Mesir, di jamah-jamah. Zina itu tidak serta-merta dipahami secara harafiah. Ada kalanya zina itu dipahami secara metafora. Kapan-kapan kita ungkaplah ini, supaya kalian semua cerdas. Dengan kecerdasan itu kalian akan memilih yang benar dan meninggalkan yang salah. Ya, jadi aku itu begitu menyampaikan kebenaran, bukan aku akan merubah imanmu, tidak. Masalah imanmu itu urusanmu, hak kamu nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau nanti setelah kamu mendapatkan kebenaran dari kajian ini dan kamu merubah imanmu, itu urusanmu. Jadi jangan berprasangka, oh itu tentang menggugat iman orang. Oh tidak, ngapa urusannya aku gugat iman kamu. Gitu loh, ya. Makanya kalau kita berpikir dalam kerangka akademik, kebenaran itu harus diakui, apalagi itu kebenaran aksiomatis. Masalah kebenaran itu kamu imani atau tidak itu hak kamu. Tapi sebuah kebenaran itu harus kamu akui. Sebuah kesalahan juga kamu harus akui. Aku ulangi lagi, karena sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab, dan itu memang tidak akan bisa terjawab, bahwa Matius dan Markus itu bermasalah dengan Lukas ketika berapa hari setelah pengajaran Yesus dimuliakan di atas bukit. Itu nggak bisa diketemukan. Yang satu 6 hari, satu 8 hari. Nah, kamu nggak usah ngotot, goblok. Itu salah. Kok mau dibela-belain? Kamu harus akui itu salah kalau berpikir pakai otak. Tapi masalah itu tetap kamu imani atau tidak, itu urusan kamu. Monggo, terserah. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini ya banyak teman-teman Islam dan teman-teman Kristen berdebat tentang Kejadian 8:21. Menurut teman-teman Islam ini bermasalah. Menurutku tidak. Tidak bermasalah. Cuman teman-teman Islam salah memahaminya. Teman-teman Kristen juga salah memahaminya. Salah ketemu salah ya salah. Seperti Oholiba itu. Jadinya salah. Ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa aku tidak mencari kesempatan. Oh, ini ayat bermasalah, maka aku kapitalisasi untuk menghajar kekristenan. Tidak. Ayat ini tidak bermasalah. Sekali lagi aku bilang, aku mengatakan bahwa Kejadian 8:21 itu tidak ada masalah. Ya. Ini sebagai bukti tidak aku ngawur. Apa saja aku kapitulasi untuk menghajar kekristenan, tidak. Tidak baik. Kerangka berpikir akademik itu mengedukasi, mendidik, tidak menghajar orang seperti itu. Nah, sekarang aku jelaskan fenomena yang terjadi seperti apa. Ya. Oke. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ya, seperti aku sampaikan, istilah ya tentang firman dan kata itu harus kita dudukkan dulu. Ya. Sama enggak sih istilahan tentang firman dan kata? Karena nanti kita akan menyangkut dua diksi itu. Ya. Kayak itu tisu. Karena seperti yang aku bilang kan, istilah itu membentuk pengertian. Pengertian membentuk cara pandang. Cara pandang akan membentuk sikap kita terhadap istilahan itu. Lah ini ada istilahan firman dan kata. Gimana kita mendudukkannya? Maka untuk lebih gampang aku menjelaskan, ya, kita samakan dahulu bahwa firman itu ya kata. Karena nanti di satu ayat dia mengatakan firman, di ayat lain mengatakan kata. Itu harus aku jelaskan dulu supaya kalian familiar. Ya. Jadi aku ulangi ya. Istilahan firman dan kata itu kita anggap sama. Ya, supaya aku enak menjelaskannya. Karena apa? Istilahan dipahami secara salah, maka pengertian juga salah, pandangan salah, sikap jadi salah. Itu sudah rumusnya begitu. Guliran bola saljunya itu begitu, ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang tertera
itu anumu buka ya. Bible-mu buka. Jadi perdebatannya begini, antara Islam Kristen itu perdebatannya begini. Kejadian 8:21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah. Nah, dia kan menggunakan kata berfirman kan, bukan berkata ya. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, ini panjang dikit nggak apa-apa ya. Ini sudah setengah jam, ini nggak bisa selesai ini ya. Panjang dikit nggak apa-apa ya. Ya, oke. Atau gini aja lah ya. Supaya tidak terlalu panjang kita bagi dua. Oke, ini kita jadikan seri pertama ya. Oke, aku tutup aja dulu. Ini dulu kajian kita untuk seri pertama, nanti akan kita lanjutkan seri yang kedua. Anda setuju silahkan like, Anda tidak setuju silahkan dislike ya. Tinggalkan tempat ini dan cari channel lain yang itu bisa membahagiakan hatimu gitu ya. Dan untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga sehat selalu ya, dan semoga mendapatkan rezeki yang barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah itu, yang banyak itu, dengan kesehatan yang prima itu, kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita ya. Dan jangan lupa jaga menjadi milikmu yang abadi Al-Quran, Islam, Kanjeng Nabi, dan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Kamu boleh kehilangan lainnya, tapi jangan sampai kehilangan yang keempat ini. Tetapi jangan lupa juga ya, tetap menghormati saudara-saudara kita yang mengambil jalan lain. Itu dari aku, sampai ketemu di seri yang kedua nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.